Hai teman-teman, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang seru tentang intake and exhaust system engine. Sistem ini adalah salah satu kunci di balik performa mesin kendaraan kita. Di video ini kita bakal lihat apa itu intake and exhaust system, jenis-jenisnya, sampai komponen yang bikin sistem ini bekerja optimal. Mari langsung kita mulai. Pertama, kita refresh dulu ya cara kerja mesin 4 langkah. Ada langkah hisap, kompresi, usaha, dan buang. Nah, disinilah intake dan exhaust system main peran. Intake system bertugas menyuplai udara bersih ke ruang bakar, sedangkan exhaust system bertugas membuang sisa pembakaran keluar. Ada 3 jenis intake system, yaitu naturally aspirated yang mengandalkan tekanan atmosfer, turbocharged yang memakai turbo untuk meningkatkan tekanan udara masuk, turbocharged aftercooled yang ditambah pendingin agar udara makin padat. Yuk kita lihat lebih detail masing-masing jenisnya. Ini dia gambar sistem naturally aspirated. Seperti namanya, sistem ini hanya mengandalkan udara yang masuk secara alami lewat tekanan atmosfer. Udara bersih masuk melalui filter udara, diteruskan ke intake manifold, lalu ke ruang bakar. Simple banget, tapi biasanya performanya nggak setinggi sistem yang pakai bantuan turbo. Berbeda dengan naturally aspirated, turbocharged system dilengkapi dengan turbocharger. Komponen ini memakai tenaga dari gas buang untuk memampatkan udara masuk. Hasilnya, udara yang masuk ke ruang bakar lebih padat dan kaya oksigen, sehingga pembakaran lebih optimal dan tenaga mesin meningkat. Level berikutnya ada turbocharged aftercooled system. Di sistem ini, selain memakai turbocharger, udara yang dipadatkan juga didinginkan terlebih dahulu sebelum masuk ke ruang bakar. Pendinginan ini dilakukan dengan aftercooler supaya udara lebih padat dan efisiensi pembakaran makin meningkat. Setelah kita tahu jenis-jenis sistem intake dan exhaust, sekarang waktunya kita bahas komponen-komponen penting yang bikin sistem ini bekerja dengan maksimal. Yuk kita mulai dari yang pertama. Komponen pertama kita bahas adalah air cleaner. Fungsinya adalah menyaring udara dari kotoran, debu, dan partikel kecil lainnya sebelum masuk ke sistem intake. Kalau udara kotor sampai masuk ke ruang bakar, bisa bikin performa mesin turun, bahkan merusak komponen mesin. Selanjutnya ada turbocharger. Komponen ini bekerja seperti supercharger, tapi tenaganya berasal dari gas buang. Turbocharger meningkatkan tekanan udara masuk sehingga mesin bisa menghasilkan tenaga yang jauh lebih besar tanpa perlu memperbesar kapasitas mesin. Berikutnya, aftercooler air to air. Pendingin ini memanfaatkan udara luar untuk menurunkan suhu udara yang sudah dipadatkan turbocharger. Jadi, udara masuk ke ruang bakar lebih dingin, padat, dan optimal untuk pembakaran. Untuk aftercooler air to air ini didinginkan oleh udara yang dihembuskan oleh cooling fan. Jenis berikutnya yaitu adalah aftercooler water jacket. Komponen ini atau sistem ini menggunakan air pendingin atau coolant dari sistem radiator untuk menurunkan suhu udara yang dipadatkan. Biasanya dipakai di mesin besar yang butuh pendinginan lebih stabil. Terakhir kita bahas muffler. Komponen ini ada di sistem exhaust untuk meredam suara gas buang. Selain bikin suara lebih halus, muffler juga membantu mengarahkan aliran gas buang agar efisien dan ramah lingkungan. Jadi itu dia pembahasan tentang intake dan exhaust system engine. Mulai dari naturally aspirated sampai turbocharged aftercooled, setiap sistem punya keunggulannya masing-masing. Dan tentu saja setiap komponen seperti air cleaner, turbocharger, aftercooler, hingga muffler punya peran penting buat mendukung performa mesin. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman yang juga suka bahas mesin. Sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya. Bye.